Saya seorang trader ya, technical trader dan juga investor di BI. Ya, saya eh, rajin ya, bisa dikatakan rajin tiap hari saya bikin konten mengenai technical analysis baik itu di Instagram, saya share juga di Telegram dan juga saya share di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman bisa join tuh gratis semua kok. Instagram kan tinggal lihat aja. Telegram juga nggak ada yang bayar-bayar kok, langsung aja join ya. Uh, untuk YouTube itu saya baru mulai merintis, jadi mohon dukungannya juga, bisa lihat analisa-analisa saya yang lebih lengkap ya di YouTube. Ya, Yes. oke, jadi seperti itu. Mantap. Ini mungkin buat teman-teman yang lain juga, kalau misalkan ada yang pengen nanya-nanya juga nih nanti along the way kita lagi ngobrol, boleh banget langsung ditaruh di kolom komentar atau di question box ya Kak ya. Siap. Nanti Oke, kita ada ini mungkin ini kan apa? tanya jawab ya mengenai atau ini ya kalau nggak salah tadi mau bahas ini ya saham ya, mau bahas saham apa gitu, nanti di akhir-akhir kita Yes, bahas deh dari pertanyaan ya. yes, betul. Nanti akan ada sedikit technical review dari Kak Oscar juga ya. Oke. Ini cuma ini nih mumpung bisa diskusi langsung ya. Yoi. Ini tapi kayaknya kalau boleh tahu kesibukan Kak Oscar tuh apa aja sih Kak selain Kakak jadi trader? Oke, jadi selain saya seorang trader dan juga ya content creator lah ya, saya juga Ya. ada day job ya. Jadi saya nggak full time trader ya. Saya juga masih ada kesibukan yang lain di luar. Ya sesekali saya sempatkan untuk lihat market. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang lihat market terus ya nggak juga. Dan pada faktanya juga kita sebenarnya nggak perlu harus lihat market terus-terusan ya kan. Yang ada Ya, nanti malah stres gitu kalau agak lihat pusing terus ya. apa merah gitu. Ya, jadi memang saya masih ada day job Mm-mm. uh, sambil saya juga mengembangkan konten saya, jadi seperti itu. I see. Nah, kalau untuk konten Kak Oscar sendiri, Kakak ada tim kah? Atau memang solo player nih? One man show. One man Jadi show ya? saya bikin sendiri semuanya, nggak ada tim ya, jadi full sendiri, nggak ada timnya. I see. Itu jadi Keren banget nih. ya memang juga ini juga mendisiplinkan saya ya, kalau di Mm-mm. market kita juga apalagi seorang technical trader ya, wajib Ya, untuk kita itu gimana ya, mengasah kemampuan betul. karena memang di technical analysis itu nggak bisa baca teori kemudian langsung jago gitu, nggak bisa, Iya. jadi memang harus dipraktekin, nah harus dilatih. Jadi dulu sih perjalanan saya jadi content creator juga Mm. dimulai dengan oke, saya coba latihan analisa, saya coba posting tiap hari seperti itu, lama-lama makin terasa terasa gitu ya. Jadi memang sebagai sarana saya juga untuk melatih diri ya, bukan berarti I see. udah jago nggak perlu latihan ya, nggak juga ya, jadi dia tetap harus latihan juga gitu. Sekalian latihan ya, Nah, sekalian lah latihan ya bisa benar dibilang. itu. Oke, tapi nih kan kalau Kak Oscar tuh emang apa ya, technical banget gitu ya. Itu tadi Ya, ada yang komen juga nih, ya, katanya Bang Oscar full full technical katanya. ya, Nah, benar, bisa tapi dibilang seperti kenapa itu. sih kan ada fundamental juga? Kenapa kakak lebih fokusnya di technical gitu? Alasan pribadi kakak apa tuh? Oke, pertanyaan yang menarik. Karena gini, sebenarnya technical fundamental itu tidak untuk dibanding-bandingkan ya. Keduanya menurut saya penting. Ya. Uh, Fundamental itu penting karena pada dasarnya ketika kita uh, masuk ke pasar modal, ya, Mm-mm. kita sedang membeli sebuah perusahaan ya kan. Kita beli Ya. saham kan beli perusahaan ya kan. Nah, perusahaannya tentu saja kita maunya perusahaan yang bagus, perusahaan yang punya future ya, punya masa Ya. depan. Jadi menurut saya fundamental penting, tapi memang di market ini kan liquid ya. Kalau saya bilang Ya. salah satu aset atau instrumen yang paling liquid. Ada isu dikit langsung sensitif banget ya. Jadi di situ faktor psikologis itu juga memegang peranan, bukan Hmm. hanya sekedar kinerja perusahaan. Ya. Jadi dan faktor psikologis ini memang lebih bisa dibaca dengan analisa teknikal
ya. Jadi Oke. kalau menurut saya sih kalau untuk jangka pendeknya mungkin secara teknikal itu akan lebih efektif dibandingkan secara fundamental. Ya, ada sebuah perusahaan yang saya memang bukan expertnya ya tentang fundamental, tapi saya juga latihan, saya coba baca-baca laporan keuangannya, baca-baca beritanya. Di situ ini perusahaan bagus, Hmm. tapi kenapa dia turun? Nah, Hmm. ternyata turunnya ya karena sentimen jangka pendeknya, bukan karena perusahaannya itu Perusahaan. buruk, Oh, ya ya. kan? Uh, kita bisa lihat beberapa belakangan ini saham-saham big banks kok turun Ya. ya mereka ya. Padahal kinerjanya bagus banget. Hmm. 2022 peningkatannya luar biasa untuk Ya. big banks ya. Nah, di sini ternyata ada isu atau sentimen China reopening. Nah, di situ Ya. ternyata kita tahu bahwa ada aliran modal keluar sehingga dia turun. Nah, di Hmm. sini ini akan lebih terbaca di teknikalnya dibandingkan fundamentalnya. Kalau fundamentalnya, wah ini nggak mungkin turun, bukan nggak mungkin turun ya, harusnya naik gitu ya. Ya. Gitu. Jadi I see. faktor fundamental itu menurut saya dia berpengaruh, tetap berpengaruh tapi jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu lebih ke teknikalnya ya. Jadi alasan saya kenapa saya lebih fokusnya ke teknikal dulu gitu. Oke. Berarti emang untuk mungkin bisa dikatakan kalau untuk sebagai trader kayak Kak Oscar gitu ya, technical tuh memang lebih apa ya, lebih banyak dipakai gitu ya dibanding Ya, fundamental. betul. Lebih Oke. banyak ya. Jadi Nah, memang kalau kita lihat di apalagi market ini kan sensitif banget ya. Jadi memang saya lebih lebih fokusnya di psikologi market ya. Jadi di teknikalnya. Ya. oke, oke. Nah, tapi kalau untuk Oscar sendiri mempelajari technical ini kan pasti dalam waktu yang lama ya, nggak mungkin sebentar kayak Nah, 1 tahun 2 tahun langsung jago gitu, nggak mungkin oh, nggak kan. mungkin. Nah, kakak tuh ada belajarnya tuh emang otodidak kah? Emang dengan kakak terus berlatih, berlatih, terus kakak tahu berdasarkan experience, oh kalau aku kayak gini, aku bisa cuan banget, kalau aku kayak gini, aku jadi rugi banget. Atau emang kakak tuh ada mentornya gitu? Gimana tuh, Kak? Mentor ya, kalau dibilang mentor sih nggak ada ya. Jadi saya memang uh, belajar sendiri, kemudian Hmm? saya coba terapkan. Dulu dulu saya malu-malu kalau kalau sudah bikin gitu saya mau posting itu, masa bener sih. Jadi saya coba latih terus saya buat suatu analisa, kemudian Hmm? saya cross check lagi, ternyata oke nih kayak gini caranya kayak gini-gini. Saya coba terapkan pelan-pelan. Saya pelajarin dulu dari yang mudah ke yang lumayan rumit. Ya, Hmm? jadi belajar juga pelan-pelan. Ya. Kemudian saya juga kemarin memutuskan untuk mengambil uh, pelatihan ya, pelatihan untuk Hmm. mendapatkan Oke. gelar sertifikasi RTA ya. Jadi di situ juga saya mendapatkan uh, technical analysis ya, technical analysis dari expertnya ya, dari Oke. Pak expert. Jadi ada Pak Alfati ya, itu juga salah satu pengajar di situ. Kemudian ada Ibu Lindali juga, ada uh, Pak Arya Santoso itu juga sama Hmm. Pak Gideon ya, itu juga mereka ya sudah berpuluh-puluh tahun ya di situ. Jadi saya juga belajar banyak dari mereka. Ya salah satu yang memegang peranan juga ya terhadap perkembangan saya. Ya, Oke. Tapi seperti itu. kalau boleh tahu, kalau sekarang tuh sebenarnya mulai terjun ke market tuh sejak kapan sih, Kak? Terjun di market sebenarnya udah lama banget ya, tapi mungkin sekitar 2015-an ya. Cuma saya nggak benar-benar fokus dan juga Hmm. saya belum bikin akun waktu itu pakai punya orang tua saya. Jadi memang Oke. saya belum belum benar-benar mendalami ya. Hmm. Ya, saya rasa saya menjalani apa yang dijalani orang-orang juga ketika masuk Oh. ke market. Mau beli saham apa ya, pertanyaannya kan gitu ya. Iya. Mau beli saham apa, bingung ya kan, kita mulainya Hmm. dari saham-saham yang sering kedengaran di Iya. telinga, saham Astra mungkin atau BCA ya, gitu-gitu dulu, belum bisa analisa yang dengan benar gitu ya. Saya juga pernah
pernah kok kejebak ya, sahamnya udah naik, udah tinggi baru saya beli karena saya ngeliat, oh ini naik terus nih, lanjut kayaknya polanya naik turun gitu, kayaknya dia bakal naik terus, saya beli malah turun terus. Nah ini dia. Jadi ya bisa dibilang selain secara akademis, secara teori ya, salah satu yang ngajarin saya juga yang cukup cukup mengajar saya, menampar saya itu ya market. Jadi market itu juga memberikan pengalaman ya gitu. Jadi ya selain kita harus belajar, kita juga harus praktek semestinya. Betul, aku setuju banget. Berarti emang kebanyakan belajar dari pengalaman lah ya Kak ya? Iya, ya benar. Belajar dari pengalaman, tapi juga sebenarnya itu bisa dihindari kalau kita terjun ke market dengan bekal yang cukup. Maksudnya bekal yang cukup ini adalah kita ya membekali diri dengan ilmu, dengan pengetahuan sebelum turun langsung ya. Sama mental juga ya Kak ya? Mental itu sebenarnya nggak bisa dipelajarin ya. Jadi itu sebenarnya terasa. Jadi saya sendiri dulu gimana ya, sering ngeliatin orang tebar fir itu, takut ya, duduk gitu, takut juga. Tapi ternyata setelah makin kita lama di market itu makin terasa. Dan ini saya nggak bisa bilang ada waktu tertentu sampai benar-benar terasa. Itu memang benar-benar dari individu masing-masing ya. Ada orang yang dari awal memang sudah mentalnya memang sudah cepat beradaptasi mentalnya ya. Ada juga yang mentalnya ini dibilang belajar ya enggak juga ya, sudah kena masih juga kena lagi gitu, saya kena ini ya, kena mental ya, kena gitu. Jadi itu memang terlatih selama kita masih terus berlatih juga ya Kak ya, untuk mental. Oke. Ini aku mau nanya nih ke Kak Oscar. Kakak tuh kalau misalkan di market itu lebih fokusnya ke apa nih Kak? Ke value-nya, ke growth, ke income, atau momentum, atau apa nih Kak? Sebenarnya kalau kita lihat growth, income, momentum, itu semua gimana ya, ini ngarahnya lebih ke fundamental ya. Tapi kebetulan juga memang saya sebenarnya juga mulai mempelajari fundamental. Nah di sini kalau saya sih lebih prefer ke perusahaan yang secara historis itu punya income yang bagus ya. Ya saya yang klasik seperti itu. Dan juga ya tentu saja harus ada momentumnya juga. Momentumnya ini penting menurut saya. Karena ya kembali lagi, momentum ini terkait dengan pandangan teman-teman trader dan yang lainnya terhadap kondisi yang sekarang. Jadi misalnya kayak contoh sekarang ini, kalau di 2020 itu yang momentumnya yang bagus saat itu adalah healthcare ya, kita lihat vaksin dan lain sebagainya, yaitu momentum ya kan. Dan itu kita bisa lihat sekali disentil dikit aja sama momentum tersebut, itu udah kayak bola salju, udah ngelinding sendiri, udah membesar sendiri, kita tinggal nikmatin aja kayak gitu. Nah kemudian di 2021 itu digital banks itu benar-benar growth banget ya. Kemudian di 2022 ya energi dan batu bara ya, itu momentum. Jadi membaca momentum susah-susah gampang, itu kita memang harus bisa menilai market ini secara keseluruhan sedang trending topiknya apa, yaitu memang kita harus cari tahu, entah itu dari berita, entah itu dari grup ya mungkin, atau dari sosial media, itu bakal yang sering muncul itu bakal ya udah kita ambil aja itu sebenarnya itu. Tapi kalau sebenarnya growth ya tadi, income, momentum, kalau growth sendiri itu terkait dengan kinerja perusahaannya, apakah dia memang secara historis juga bagus growth-nya atau enggak ya. Jadi seperti itu. Betul. Oke. Nah, ini ngomongin awal tahun nih, Kak. Langsung ke pembicaraan awal tahun. Ada nggak sih, Kak, yang masuk ke dalam watchlist Kakak dulu nih? Kayak awal tahun mau deh kita ambil saham ini gitu. Ada nggak, Kak, yang masuk di watchlist Kakak? Saat ini ada saham apa aja? Kalau boleh tahu.
Saham apa aja ya? Sebenarnya untuk 2023, tuh biasanya saya belum membeli saham apapun ya. Jadi saya lebih Oke. masih megang saham yang di 2022 ya. Kebetulan ini bukan rekomendasi ya. Jadi saya udah dari 2022 pertengahan itu saya sudah megang saham yang ada hubungannya dengan nikel ya, EV Oke. ya. Jadi saya udah pegang udah lama banget. Jadi kalau ditanya floatingnya berapa, udah 20%. Nah, kemudian big banks ya, saya manfaatin kemarin tuh, udah jatuh dalam, secara teknikal juga lumayan. Saya entry, ya itu, sorry, itu satu yang saya masukin di 2023. Saya masuk Oke. di salah satu big banks ya, saya nggak sebutin deh. Jadi saya masuk di situ, dan per hari ini, sorry, saya belum buka market malah hari ini. Yang kemarin saya ingat floating 10%. Sekarang saya lupa berapa. Paling turun sih. Karena kayaknya Big Bang turun ya hari ini ya. Iya, turun. Jadi udah mulai berkurang dikit. Tapi saya masih pegang. Karena secara teknikal sebenarnya masih ada potensi upside dikit lagi. Oke, I see. Nah, itu kan kalau dari buat Kak Oscar pribadi nih. Kalau misalkan sahamnya nih kayak yang kayaknya oke nih buat kita lirik tahun ini gitu. Emitennya nih. Siapa tuh Kak kalau dari Kakak? Emitennya ya. Oke, Iya. emitennya. Sebenarnya ada beberapa emiten ya. Oke deh, saya sebut. Tapi ini saya belum punya juga sih sebenarnya. Saya belum pegang. Jadi ya karena saya sudah ada yang lain ya. Mungkin bisa saya tunjukin kali ya di bentar. Nah, ini dia ya. Bentar, saya harus pindahin kameranya. Nah, mungkin ada yang bisa nebak nggak nih? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ayo, coba boleh nih tulis di kolom komen ya. Ada yang bisa nebak nggak nih apa Jadi, nih? ini memang waktu itu udah mulai terbentuknya sekitar di November. Jadi di November itu saya sudah ngelihat dia ada sebuah pattern ya. Buat teman-teman, ini patternnya namanya symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle, dia udah membentuk, ciri-cirinya dia ada low, kemudian ada high, dan di sini dia higher low ya, low-nya lebih tinggi, tapi di sini dia lower high ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, di belakangan ini dia breakout nih, tembus ya. Dia breakout di sini, dan juga dia sudah tidak, ini kata-kata yang lama sih, ini harus saya ganti nih. Ini dia sudah membentuk higher high ya, udah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Artinya dia secara ini sorry ya, teknikal banget jadinya. Ini jadi dia sudah membentuk ciri-ciri uptrend. Di mana ciri-ciri uptrend, nggak ada yang jawab Bitcoin nih, saya nggak bahas Bitcoin. Ya, jadi di sini ciri-cirinya dia ada higher low, ini high, dan di sini higher high ya, yaitu ciri-ciri uptrend. Nah, kalau ciri-ciri uptrend ini sudah mematahkan sideway yang di sini nih, ini sideway ya. Bukan sideway, ini istilahnya kalau di akademisnya itu non trend ya. Kita nggak bisa definisikan trennya karena dia nggak jelas. Ini high, ini low, tapi ini lebih tinggi, lebih rendah, lebih tinggi. Jadi di sini sudah mematahkan. Ya, dia sudah membentuk ciri-ciri uptrend. Ya. Oke, tadi ada yang nebak tuh Kak, katanya Inco. Inco, salah. Salah, ayo. Ini ya. Jadi ini menarik ya, tapi saya belum entry karena slot saya sudah penuh ya. Jadi mungkin ada slot, saya mungkin masukin, tapi belum ya. Ada juga tuh Kak yang nebak MDKA. Nah, bukan ya, udah deh, saya buka aja ya. Jadi ini Antam ya. Aneka tambang. Nah, ada yang nebak tuh Antam. Oh iya, benar nih. Keren. Ya, jadi ini sahamnya Antam, ini yang lagi saya pantau memang ya. Jadi kalau bridge seperti ini, gimana potensi kenaikannya? Nah, ini menarik nih. Cara ngukurnya itu kita bisa ukur dari tinggi segitiganya. Ini kan kayak segitiga nih ya. Ini kelihatan ya panah saya ya. Jadi di sini kita ukur aja dan posisikan di mana dia breakout.
Nah, wah, ternyata bisa sampai sini nih. Tapi disclaimer ya, ini targetnya memang setinggi ini. Kebetulan di targetnya ini ada sebuah resisten. Nah, resistennya di sini. Pertanyaannya, apakah pasti mencapai target? Jawabannya belum tentu. Belum Ya, tentu. kenapa? Karena target ini hanya gimana ya, panduannya saja. Bisa tercapai, bisa tidak tercapai, bisa melebihi ya, bisa Iya, melebihi juga, atau bahkan ini bisa bisa menjadi sebuah false penurunan. break. Iya. Ya, jadi habis naik, ternyata dia turun lagi ya. Bisa juga gitu. Jadi terus gimana dong? Nah, sebenarnya di technical ini ya gampang ya. Ketika sudah naik seperti ini, ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu kita langsung beli, ya kita entry. Misalnya nih saya coba contohin ya, kita entry deh di hari yang sekarang ini. Ya. Ya tentukan aja, oh kalau sampai turun di sini saya stop loss. Nah, kemudian targetnya bisa seperti ini, naik tinggi seperti ini ya, bisa stop loss. Atau misalnya kalau yang nggak confident, wah naiknya udah tinggi banget nih dari 2100, oke kalau gitu bisa tunggu yang namanya pullback-nya ya. Jadi kadang-kadang kalau breakout seperti ini itu bisa menjadi sebuah momentum ya, udah tinggi seperti ini ya. Kalau sudah tinggi seperti itu, ini bisa menjadi sebuah momentum di mana orang-orang melakukan aksi profit taking ya, apalagi kalau udah break di level-level tertentu, udah tinggi. Ada pasti orang-orang yang YPC ya, yang penting cuan ya. Tinggal sentimennya mana yang kuat ya. Kalau sentimennya baik jelek-jelek ya, sentimen keseluruhan market ya, saya bilang marketnya baik yang jelek-jelek, ini membuka potensi, membuka peluang untuk orang-orang ini melakukan aksi profit taking ya. Jadi disinilah kita harus bisa menilai market memang. Nah, kalau kita beranggapan situ kayaknya orang-orang masih belum pede nih buat naik nih, misalnya nih ya, kita nilai seperti itu ya, bisa aja kita tunggu. Sorry, nggak kelihatan ya ini ya. Nah, kita bisa tunggu dia turun dulu sampai ke bawah sini dan pastikan terjadi sebuah pantulan. Nah, kalau terjadi sebuah pantulan di sini, artinya itu membuka pintu kita untuk masuk di posisi yang lebih rendah di sini ya. Ya, naik seperti ini. Ya, anggap aja sampai atas ini ya. Nah, ini memberikan kita ruang gerak yang lumayan di sini dibandingkan kalau kita masuk di sini tadi di awal dengan level cut loss yang sama. Nah, ya, ini kita ada perbedaan. Ini entry-nya lebih tinggi, ini lebih rendah gitu ya. Nah, tergantung kita ini lebih confident yang mana gitu. Apakah ada salah satu yang lebih baik? Jawaban saya enggak ya, karena memang ini tergantung dengan masing-masing. Yang penting kita sudah punya panduannya. Ini yang perlu saya tekankan ya. Saya tekankan ini, kita harus punya panduan ya. Kalau kita mau entry, kita harus tahu mau entry di mana. Kemudian kita harus tahu kalau mau cut loss di mana. Kita harus tahu juga take profit gimana untuk menilai apakah trading ini menarik. Sebagai contoh di sini ya, di Antam yang ini menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena dia punya potensi upside yang lumayan gede dibandingkan potensi kerugiannya di sini. Sehingga di sini saya bisa nilai bahwa Antam ini cukup menarik ya secara trading plan-nya. Tinggal kita mau ngikutin atau enggak gitu. Oke, berarti ketika kita memilih suatu saham itu emang harus kita set dulu ya, kayak targetnya, goals-nya, terus tempat loss mana, itu tuh emang benar-benar harus di set dulu ya, biar dulu. Kita nggak asal gitu ya, biar nggak asal. I see. Gini, jadi akan berbeda kalau kita misalnya gini, sama-sama beli, yang satu punya plan, yang satu nggak punya plan, belinya sama, harganya sama. Nah, tapi ketika sahamnya turun, orang yang nggak punya planning pasti panik. Iya betul sih. Panik. Betul. Turun, gimana nih? Wah, kan jadi repot ini. Tapi kalau orang yang punya planning, jadi dia udah tahu, masih berada dalam batas toleransi saya kok, gitu ya. Jadi kalau seperti itu, jadi kita bisa lebih tenang, gitu ya. Iya. Karena kita udah ada bayangan ya, kayak. Ya udah memprediksikan. Kan
kita juga maksudnya kalau udah emang lagi harga turun banget, kita udah tahu juga gitu. Oh ya udah nih, udah di garis kita udah harus cut loss di sini, udah kita cut gitu kan. Jadi nggak menaruh ekspektasi lagi, nggak ngarep-ngarep lagi. Betul, Gitu. betul. Dan juga satu, ya kita harus tahu mau beli berapa jumlahnya. Ya, Ya. kadang-kadang kan dilema ya, beli berapa ya? All in atau beli sedikit. Kadang gini ya, kita merasa belinya dikit, untungnya banyak malah, jadi naiknya tinggi, tapi dapatnya sedikit. Begitu masuknya banyak, langsung ternyata Iya, malah boncos. Ya, disitulah pentingnya portioning gitu ya. Benar. Setuju banget nih. Ini tadi ada yang nanya nih Kak, kalau lebih sering masuk saham blue chip atau second liner? Nah, gimana tuh Kak? Oke, blue chip, second liner, third linernya nggak ditanya nih. Oke, jadi gini, saham blue chip itu biasanya pergerakannya lambat sehingga menurut saya lebih cocok untuk diinvestasi. Kalau untuk trading bukan berarti nggak bisa ya. Saya juga beberapa kali kok trading di saham blue chip. Saya pernah beberapa kali, tapi di situ tentu saja saya punya time frame ya, horizon trading yang lebih panjang, karena saya nggak bisa berharap trading di misalnya BMRI langsung naik 20%, naik 10%, naik 2% aja udah lumayan dalam satu hari. Ya kan, kemarin aja dia rebound banget, 5%, 4% gitu ya. Itu kan hal yang langka sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang pingin gimana ya, trading cepat gonta-ganti ya, tapi berarti jangan masuk ke blue chip. Menurut saya blue chip itu lebih baik pelajarin fundamentalnya, tradinglah jangka panjang ya. Jadi di sini kita bisa pakai kok technical dan fundamental secara bersamaan, di situ bisa ya. Kemudian second liner, nah saya lebih senangnya sebenarnya di second liner seperti ini, karena second liner ini biasanya pergerakannya lebih cepat juga, tapi ya hati-hati ya, penurunannya juga bisa cepat banget gitu. Oke, nih tadi ada yang komen nih Kak, IHSG ambruk hihihi katanya gitu. Gimana nih menurut Kak Oscar soal IHSG? IHSG, oke, coba kita intip ya chartnya. Bentar saya ketik. Oke, nah ini kebetulan nih saya beberapa kali bahas ya, udah kelihatan ya. Jadi IHSG, nah ini kapan ya, saya agak lupa nih, kalau nggak salah Desember. Oh ya, Desember ini yang bilang window dressing jadi window stressing ya, karena dia tuh ya kan. Dan sorry saya nggak kelihatan layar ya. Jadi di sini saya sempat prediksikan, oke, ini gambar saya beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi sorry, ini di awal Desember saya prediksikan dia turun dulu ke sini. Turun dulu ke sini. Dan kenapa? Karena di sini ada support ya. Ada support. Kemudian ternyata prediksi saya agak kurang tepat. Ya bisa dibilang tepat ya juga sih, karena kan dia sempat menyentuh sedikit di bawah sini. Naik, turun. Nah, di sini saya saya prediksikan lagi naik, turun nih di sini. Karena di sini ada resisten ya. Ada resisten, dan ternyata benar dia naik kemudian turun. Nah, sampai sini saya baru lihat lagi nih. Saya udah lama nggak lihat. Ternyata dia turun lagi ke sini dan terpantul. Nah, di sini kalau saya panjangkan lagi, ternyata dia memang terpantul ya di sini ya. Nah, ini dan sekarang, nah ini hati-hati nih, karena di sini ada sebuah resisten ya. Nah, ada sebuah resisten dari ya, memang sih udah ditembus ya. Cuma berhati-hati aja, karena kenaikannya juga udah lumayan ya, dari sekitar Januari ya. Di terbawah ini IHSG udah naik sekitar 3%. Ya. Apakah bisa tembus? Jawabannya ya pasti bisa aja, ya kan? Bisa turun ya bisa juga. Jadi tergantung kita aja. Ya. Oke, jadi Januari effect gimana tuh Kak? Januari effect. Januari effect ini sama kayak window dressing ya, bisa terjadi, tidak terjadi. Karena gini, kalau kita
ini di luar teknikal ya, saya coba Ya. menganalisa situasi yang sekarang. Jadi window dressing yang kemarin tidak terjadi. Kemudian ada isu China reopening, yang memang udah mulai reopening sih. Kita bisa lihat uh, karantina di sana udah mulai Udah dikurangin, mulai. Ya. penerbangan internasional mulai banyak. Jadi di sini kita lihat bahwa China reopening ini memberikan efek yang besar. Memberikan efek yang besar sekali. Karena China ini merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan juga merupakan mitra dagang terbesarnya Indonesia. Ya, efeknya gimana ke Indonesia? Ya jelas aliran dana mulai keluar, itu udah terbukti kemarin udah mulai keluar. Saham-saham yang udah naik tinggi itu berpotensi untuk di take profit, dan itu benar terjadi di saham-saham yang big banks itu udah mulai keluaran dananya ya. BCA aja udah keluar 2 triliun lebih kalau nggak salah. Nah kemudian apakah dampaknya negatif semua ke Indonesia? Jawabannya enggak juga ya kan, karena kembali lagi mitra dagang terbesar Indonesia, tentu saja ada dampak juga ke Indonesia yang dalam sisi positif ya, seperti konsumsi CPO. Konsumsi CPO-nya Cina ini juga terbesarnya dari Indonesia kalau di ini ya, di breakdown ya. Kemudian metal, energi itu semua kebanyakan juga dari Indonesia. Kemudian sektor perbankan mungkin sedikit terkoreksi, tapi ini ada lagi isu lainnya nih yang saya coba analisa ya. Isu yang lainnya adalah suku bunga kayaknya mulai di rem ya sama The Fed. Ini efeknya ke dolar itu melemah ya. Saya juga kebetulan juga sering memperhatikan forex ya, forex terutama Japan Yen sama ini USD. Bisa kasih lihat nih ya. Jadi ini salah satu chartnya ya. Jadi dia udah turun di level tertingginya dia sekitar 150 yen per dolar, sekarang udah jatuh di level segini 128 ya. Jadi di sini kita lihat dolar turun, mungkin efeknya bisa jadi ke Indonesia adalah dari ini ya, kalau emiten-emiten yang utangnya pakai dolar bisa diuntungkan. Wah mantep banget nih ya Kak ya. Tapi kalau boleh obrolin soal sektor nih Kak, menurut Kakak kira-kira sektor yang bakal oke nih di awal tahun apa aja gitu kan? Tadi Kakak udah sempet mention ada big banks, ada energi juga. Apa tuh? Gimana kalau menurut Kak Oscar? Kalau saya sih tetap big banks believer ya. Jadi saya lebih banyak mantau big banks mungkin. Oke. Aja, nggak yang lain. Sektor energi ya, metal mining ya, bukan energi, metal mining itu saya juga pantau ya. Tadi saya pas Antam ya, silakan nanti bisa teman-teman ya semua bisa cek metal mining apa aja nih yang lain-lain nih ya, bisa diliatin tuh. Oke, wah asik banget nih. Selain itu apa aja nih Kak? Maksudnya sektornya apakah maksud aku tuh lebih ke arah kayak mungkin big bank kira-kira bakal kayak gimana menurut Kak Oscar, atau tadi energi bakal gimana menurut Kak Oscar perjalanannya di awal tahun ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu kan. Gini, kenapa big banks ya? Big banks ini menurut saya kalau mau di entry sekarang juga masih agak sedikit beresiko ya. Karena saya melihat big banks ini punya kinerja yang lumayan bagus, tapi sahamnya turun. Nah, ini sebenarnya potensi kita untuk entry sebenarnya. Tapi masih belum, menurut saya masih agak sedikit beresiko ya. Karena aliran dana keluar masih banyak. Terus kenapa metal mining ya, karena tadi isu dari China reopening itu. Menurut saya, untuk sektor-sektor yang lain saya masih belum melihat ya ada yang bagus. Mungkin yang sebentar, saya kemarin ada ngeliatin dari teknologi gitu kayak gimana? Still no kalau saya sih. Sektor teknologi masih saya hindari
dulu kalau sektor teknologi. Ada satu sektor yang kemarin saya cukup perhatikan, itu adalah sektor, sebentar, kemarin saya agak lupa. Sektor konstruksi ya, konstruksi, Oh, tapi belum waktunya entry kalau menurut saya. Sektor kenapa tuh? konstruksi agak eh kembali lagi, secara teknikal masih nggak bagus. I see. Salah satu yang saya buka ya, saya nggak sebut aja sahamnya apa, tapi ini kelihatan dia masih dalam banget ya. Nah, jadi menurut saya masih belum oke. Ini juga salah satu yang lainnya. Ini juga masih, ini sempat saya analisa bakal naik ya, tapi ternyata malah turun ya. Nah, jadi memang bukan berarti yang saya analisa bisa naik semua ya, nggak Iya. seperti itu, saya juga bisa salah ya. Jadi di sini ternyata dia terpantul di channelnya resisten seperti ini ya. Nah, ini kalau buat yang suka jangka pendek, ini masih ada potensi up seperti ini nih ya. Ini saham konstruksi ya, jadi teman-teman ya clue-nya seperti itu deh, saya nggak memberikan petunjuk yang lainnya, coba dicari sendiri yang lain. Seperti itu. Oke. Udah itu aja kayaknya. Saya belum melihat ada sektor lain lagi yang lumayan. Ya, lumayan lah ya. Oke. Tapi ini memang kita sadarin kita juga nggak bisa mantau semua sektor ya. Iya. Jadi dulu saya coba berusaha mantau semuanya. Saya selalu berpikir gini, gimana sih orang-orang tuh kok bisa mantau semuanya ya gitu ya. Tapi kemudian saya sadar bahwa kita nggak mungkin bisa mantau semuanya. Jadi lebih baik kita pantau di sektor yang kita pahami. Iya. Kalau kita nggak paham sektornya, kita berusaha mantau, jadinya bingung. Jadi bingung Jadinya susah. ya. Iya, Benar. Jadi lebih baik teman-teman cari sektor yang gimana? Tidak ada bad sektor menurut saya sih. Tidak ada sektor yang jelek ya. Yang ada sektor yang memang lagi kurang bagus pada saat itu. Tinggal nunggu waktunya aja. Nah, sekarang tinggal teman-teman bisa mencari sektor mana yang mau diperdalam, mau benar-benar dipelajari ya. Difokuskan, benar, yang mau difokuskan. Nah, dari situ kita bisa lebih fokus memantau ya. Kita lihat ada berita apa, bisa berdampak apa, kemudian ada isu apa, dampaknya apa, itu kita bisa melihat dengan lebih jernih di sektor tersebut. Kalau kita berusaha memantau semua sektor, itu sulit. Benar, saya akui sulit. Benar. Ke investment firm aja ya, yang mereka banyak timnya, mereka sendiri juga pasti akan membagi-bagi tugasmu sektor ini spesialis sektor ini. Mereka punya sendiri-sendiri sektornya. Apalagi kita kalau yang retail trader seperti ini nggak mungkin kita bisa tahu semuanya. Jadi memang ya tadi saran saya buat teman-teman, cari sektor yang mau difokuskan, pelajarin benar-benar, be the expert in that sector, dan ya happy cuan ya. Gitu. Oke, mantap. Nah, ini aku punya rapid fire questions nih buat Kak Oscar. Jadi aku pilih. Ya, jadi aku kasih 2 pilihan emiten, terus nanti kakak pilih di antara 2 itu yang mana. Mungkin boleh juga nih nanti kakak kasih sedikit technical review-nya dari pilihan kakak ini. Oke, siap. Siap ya. Nah, yang pertama Kak, ada Goto sama Buka. Kakak yang mana tuh? Padahal tadi kakak bilang teknologi, kayaknya enggak dulu. Ya, tapi pilihannya teknologi dua-duanya. Iya. Pilih mana tuh? Oke, saya pilih Goto. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Karena Goto habis jatuhnya lumayan dalam ya, jadi dia itu sebenarnya punya potensi upside yang lumayan gede sebenarnya dibandingkan dengan Bukalapak. Jadi saya coba kasih technical review-nya deh. Ya, jadi gini, kemarin kan sempat jatuh di sini. Ini kemarin saya ikutan tuh ketika jatuh. Sorry, mungkin teman-teman dulu itu waktu harganya masih di sini ya, masih di 161. Pernah coba mencari tahu titik
titik terbawahnya di mana, karena dia all time low ya. All time low kita nggak punya referensi terendahnya di mana. Ya terendahnya 50 ya, masa ke 50 ya kan. Jadi saya coba pakai Fibonacci ya. Nah, Fibonacci saya tarik seperti ini kalau nggak salah. Nah, seperti ini ya. Cepet ya, kecepatan. Oke, saya ulangin. Jadi saya pakai Fibonacci retracement extended ya, trend base ya. Nah, di sini ada swing yang cukup panjang ya. Ini satu swing komplit ya. Dari tertinggi ke terendah. Saya mau copy paste tren yang ini. Tren yang ini saya aplikasikan di sini. Nah, saya tarik dari sini ke sini. Kemudian, nah di sini dia sudah waktu itu udah membentuk power high. Kemudian saya taruh di sini titik tertingginya. Jadi titik tertinggi ini ada di sini. Trennya ini kan sudah terbentuk. Nah, ini saya copy paste trennya. Nah, di sini ada 2 angka Fibonacci yang saya pakai, yaitu 1 dan 1,618. Nah, kemarin saya prediksi, oh mungkin dia di sini terpantulnya. Tapi ternyata ARB terus, belum ada tanda-tanda dia memantul. Nah, disinilah sebenarnya kita juga harus rasional ya, ketika teknikalnya bilang, oh di sini kemungkinan memantul, tapi ternyata sentimen pasar belum bilang itu mantul, ya mending jangan. Ya. Nah, kemudian di sini terus turun, akhirnya waktu di sini rebound dikit. Sorry, saya waktu itu beli di sini 83, pas di 83. Saya beli dan akhirnya naik, langsung saya jual. Secepat itu ya? Ya, itu mungkin ada sedikit keberuntungan juga, karena waktu itu saya agak dalam tanda kutip agak nekat ya, karena sebenarnya belum ada tanda-tanda pantulan. Dan tenang aja, waktu itu saya belinya juga ada trading plan-nya, dan ya saya segera eksekusi. Nah, kemudian potensi upside-nya lumayan tinggi karena dia punya bisa naik ke atas sampai setinggi di sini ya. Apakah pasti ke situ? Jawabannya enggak. Belum tentu ya. Oke, mantap. Itu tadi Goto sama Buka. Sekarang Indi sama Bian. Oh, Bayan ya, Bayan Resource. Bayan Resource. Saya pilih Indi. Kenapa? Karena Bayan itu tidak liquid. Jadi saya skip. Jadi ini mirip sama DCII dulu. Jadi DCII waktu IPO harga 100. Kebetulan ya dulu pas mau IPO itu CEO-nya Marco Siofi itu nge-add saya di LinkedIn. Saya nggak kenal dia. Belum terkenal pada saat itu mungkin ya. Iya. Jadi saya lihat di LinkedIn, ini siapa Marco Siofi? Oh, data center Indonesia. Gak lama IPO, saya belum nyadar itu waktu itu. Begitu udah naik tinggi, saya message dia. Saya bilang congratulations buat pembukaan data centernya dia. Direspon ya, oke, thank you gitu doang. Keren. Jadi oke, tadi ya. Jadi Bayan ini mirip sama DCI. Jadi kenaikannya menurut saya agak sedikit manipulatif ya. Jadi bukan manipulatif ya, karena dia tidak liquid. Jadi kenaikannya itu tidak diwakili oleh sentimen, tidak diwakili oleh perdagangan market, tidak diwakili oleh volume ya. Pada dasarnya tidak diwakili oleh volume. Jadi lebih baik saya skip aja, saya nggak mau ikut-ikut di situ. Nah, Indi ini cukup liquid meskipun secara teknikal saya juga belum lihat sih. Coba kita lihat ya. Boleh. Oke. Nah, ini dia. Jadi Indika Energi ini sebenarnya secara pergerakan kurang bagus ya. Karena dia di sini ada high, di sini low, di sini high, lower high, di sini lower low ya. Sehingga udah jelas dia membentuk ciri-ciri downtrend. Jadi seperti itu. Oke, next. Next ada GGRM sama HMSP. Boleh nggak milih nggak sih? Kenapa? GGRM, HMSP ya, nggak dua-duanya sih sebenarnya. Jadi skip aja ya. Kalau dipaksa milih, mungkin HMSP kali ya. HMSP.
teknikalnya dua-dua jelek banget, jadi saya nggak milih sebenarnya sih, gitu. Oke, nggak Oh, tadi apa-apa. ada yang komen. Mm, Hmm? tadi ada yang sempat komen Kak, soal konstruksi. Katanya konstruksi konstruksi nyangkut nih di PTPP 3% katanya. Oh ya, ya. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Oke. Jadi ini tadi GGRM ya, ini udah Mm-mm. jelek banget nih. Wah, downtrend banget ya, nggak, belum ada Mm. tanda-tanda jadi uh, jelek. AMSP sama ya, apalagi AMSP sekarang udah mulai terlalu liquid ya. Jadi Mm. teknikal pun di sini mungkin kita bisa gambarkan sebuah support ya. Nah, Mm. ini ya udah dijebol supportnya, jadi jadi sebuah resisten, mungkin aja dia naik kemudian terpantul. Atau kalau dia mungkin bisa naik tembus seperti ini ya. Ini ada potensi uh, aksi profit taking di sekitar ini kalau dia memang benar-benar bisa naik. Oke. Oke, ini mau bahas PTWP-nya dulu atau lanjut rapid question? Soalnya sebenarnya banyak juga nih Kak, ada yang nanya AMRT, KKGI, tapi mungkin kita selesain rapid fire Ah, question dulu kan. di akhir aja ya, nanti kita pilihin tuh Mm-mm. ya. Oke, Baru siap. tuh. Hmm. Oke, tadi GGRM HMSP, sekarang ICBP sama SIDO. ICBP Sido. Ya. Ini kalau saya sih lebih milih ICBP. Oke, kenapa tuh? ICBP ya menurut saya dari isunya aja dulu ya, belum Ya. teknikal. Dari isunya sih harga gandum kan mulai stabilize ya, jadi Mm-mm. mungkin berdampak cukup positif bagi. Sekali lagi ini cuma isu yang coba saya analisa, saya bukan expertnya di fundamental, tapi saya coba lihat dari sisi teknikalnya ya, apakah Oke. ICBP lebih menarik. Kayaknya saya pernah bahas deh. Nah, jadi ICBP ini juga bagus ya, naik terus malah. Nah, Mm-mm. coba zoom out dulu. Nah, jadi dia di sini mulai dari low, sempat naik, kemudian terpantul. Nah, di sini saya coba gambarkan Fibonacci. Oke. Golden Zone ya. Saya coba praktekin deh. Buat teman-teman nih, sekalian belajar nih ya. Kalian Jadi belajar nih saya pakai Fibonacci, karena ah, agak rumit Fibonacci, juga nih ya Fibonacci ya. Fibonacci retracement. Nah, saya dari low ya, di sini yang low awal. Ini swing low-nya, saya tarik ke swing high, ke Mm-mm. atas ini. Nah, kebetulan di sini, bukan kebetulan, secara Fibonacci dia terpantul memang di sini. Terpantul naik. Nah, kemudian, coba saya delete dulu. Nah, karena dia naik dan menembus dari higher high-nya, ya saya coba prediksikan target selanjutnya. Sama persis dengan cara saya menganalisa Goto tadi. Oke. Ya, pakai trend base, ya, Fibonacci extension. Trend yang mana? Saya coba copy paste trend yang ini. Dari low ke high, kita mau terapkan dari sini. Mm-mm. Nah, saya tarik dari sini low, kemudian saya taruh ke high, kemudian tren ini saya taruh di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian terlihatlah target satunya ada di sini ya. Mm-mm. Berapa nih? Saya juga nggak tahu, 10.700. Kemudian ultimate targetnya di 1618 ya, di 12.300. Nah, di sini agak sedikit berbahaya. Gimana ya? Target ya kan belum tentu tercapai. Nah, Mm-mm. saya coba lihat ternyata RSI-nya ya, saya pakai RSI-nya. Di sini ada sebuah divergence ya. Divergennya lebih tepatnya bearish divergence, di mana di sini harganya makin naik ya, tapi Ya. RSI-nya makin lama makin turun ya. Ini biasanya sih menunjukkan uh, perlemahan kenaikan harga ya. Jadi harganya memang naik, tapi uh, ibaratnya kayak orang lari itu ini udah nafas terakhir gitu ya. Iya, Memang ya, masih udah lari, ngap. masih lari, Iya, tapi udah nggak menggak iya. gitu. Jadi kekuatan naiknya itu udah mulai mulai melemah ya. Jadi hati-hati, mungkin ya, mungkin aja dia cuma sampai target satu aja, atau bahkan nggak nyampe target satu, dia udah mulai turun. Jadi sebaiknya berhati-hati. Untuk Sido, Mm-mm. mana ya, bentar. Sido ini kayaknya mulai sepi ya Sidonya ya, pergerakannya banyak. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semenjak dia jatuh ya, kemarin itu dia jatuh banget nih. Dulu saya Iya. lihat ada
triangle ya, triangle tapi breakdown sudah mencapai target. Nah, ini salah satu contoh di mana dia ini targetnya setinggi segitiga, kita taruh sudah mencapai target, bahkan lebih dalam lagi jatuhnya. Di sini saya prediksikan, ini sih ada support ya, waktu itu saya pernah gambarkan. Ada, oh kok di sini ya, saya agak lupa kenapa saya gambar di sini. Oke, jadi pada intinya saya pernah prediksikan ini di sini nih mungkin bisa naik nih atau terpantau ke bawah, tapi ternyata terpantau ke bawah dan dia turun lagi. Di sini ada sebuah support lain ya, saya ngambilnya jauh banget, ada di sekitaran sini ya. Nah, di sini dulu ada sebuah resisten yang udah ditembus, berubah menjadi sebuah support. Nah, kemudian dia naik dan turun lagi ya. Ini sebenarnya menarik nih. Saya udah lama nggak buka Sido. Ini kita coba ya, pakai Fibonacci juga bisa nih. Ini swing low, tarik ke swing high. Nah, ini Sido nih ada di ini nih Fibonacci-nya nih. Mungkin aja dia tembus ya. Mungkin Bisa aja jadi. dia nih ya. Kalau kita ulangin lagi, kita repeat lagi step yang tadi, trennya ini udah terbentuk, kita pakai trend base lagi kayak gini. Tarik ke sini, kemudian kita taruh di sini, ya jangan-jangan dia bisa ke 860 nih, jangan-jangan ya, saya juga nggak tahu. Tapi karena Sido juga sentimennya udah mulai berkurang, jadi sepi ya, mungkin dia akan bergerak sideways dulu di situ. Oke, nih kayaknya karena banyak yang nanya nih Kak, mungkin setelah ini kita akan pilih salah satu kali ya. Oke, boleh. Mau Kakak yang pilih atau gimana nih? Atau aku yang pilih aja? Pilihin aja, nggak apa-apa deh. Pilihin aja. Kalau aku sih lebih ke ini nih, tadi kan ada nanya soal PTPP tuh. Oke, PTPP ya? PTPP. Nah, saya bukain dulu. Kenapa pilih PTPP? Karena dia nyangkut. Ini nyangkut katanya di 3%. Kenapa nyangkut 3%? Nah, iya. Apakah punya trading plan-nya? Ya, mungkin bisa dibantu dijawab nih Sang Ade Resna. Oke, jadi ini PTPP ya. Sebenarnya sih waktu itu cukup menarik karena dia sempat sideways di sini. Nah, ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya enak nih kalau kayak gini nih. Kenapa? Karena terprediksi banget ya. Dia di sini direndah, naik tinggi, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa aja salah memang. Buy di sini karena secara historis dia terpantul terus gitu. Di sini supportnya valid, resistennya juga valid. Nah, jadi di sini mungkin aja kita bisa prediksi dia naik sampai ke sini ya. Tapi ternyata dia malah turun. Nah, kalau dia sudah turun seperti ini, artinya dia ini sebenarnya membentuk pattern yang disebut sebagai rectangle ya. Nah, rectangle seperti ini kita prediksikan turunnya ini setinggi seperti ini. Kita ukur aja, ukuran rectangle ini kan kayak kotak gini ya. Nah, kita taruh di posisi breakdown dan ternyata dia udah melebihi targetnya. Nah, kemudian terlebih di sini kan dia rapid downtrend ya, rapid turun banget. Nah, di sini sebenarnya dia ada sebuah pattern ya. Patternnya namanya flag ya, bearish flag. Bearish flag ini cukup mengerikan sih menurut saya karena dia mulai dari rapid uptrendnya kan dari sekitar sini kali ya, turun ke sini, kemudian kalau kita posisikan, katanya maaf nyangkut 30% karena beli di support malah jebol dan gak pakai trading plan katanya. Nah, itu dia. Betul, buy on support itu udah benar, tapi yang mungkin perlu di apa ya, dipelajari lah ya. Kita harus punya trading plan ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau target bearish flag-nya membuka potensi hingga ke 550, tapi disclaimer ya, ini hanya prediksi, analisa, bisa benar, bisa salah gitu. Oke. Wah, nggak kerasa nih kita ternyata udah mau sejam ya malah ngobrolnya. Aku kira bakal sebentar loh, Kak. Kalau bahas teknikal bisa lama memang. Iya sih, bener. Mungkin next time kita bakal ngobrol lebih panjang lagi kali ya, kalau sekarang ya.
boleh, boleh, Oke, boleh. thank Ya you so buat much loh teman-teman Kak mungkin, Oscar udah sharing-sharing. oh gitu ya, siap, siap, siap. Ya mungkin di lain kesempatan teman-teman yang mau tanya, Boleh nih. sebenarnya Mm-mm. ya sebenarnya gini, saya tiap Mm-mm. hari Minggu pagi ya, saya buka ini ya, program saya sendiri sih, Minggu Oke. Berfaedah. Minggu Berfaedah itu saya buka question di Mm-mm. IG Story, itu teman-teman bisa uh, mau bahas saham apa, coba voting di situ. Nanti malamnya Uh, saya akan Oke. pilih yang paling banyak di request, 5 Oke. saham yang paling banyak di request. Nanti saya akan bahas di IG Story itu. Ya, jadi teman-teman bisa ikut program seperti itu ya. Atau kadang-kadang saya juga ngadain voting voting yang serupa tapi di Telegram. Jadi pastiin teman-teman juga ikut gabung ke Telegram channel Ya. saya ya. Nah, jadi Oke. itu bisa ini bisa request ya. Siapa tahu suaranya terbanyak bisa dibahas ya. Kemarin kebetulan memang yang paling banyak dibahas itu adalah Antam yang kemarin. Antam ya. Uh-uh, kebetulan banget. Oke. Nah, mungkin tadi cocok banget nih kan tadi Kak Oscar juga udah sharing-sharing dan kalau misalkan emang teman-teman mau banyak nih soalnya tadi yang komen banget kayak kok bahas BSBK, bahas ini, bahas itu. Mungkin boleh Uh-uh. banget tuh langsung nanti di hari Minggu ya Ya, isi question box di story-nya Kak Oscar ya. gitu. Atau di Thank you so Telegram. much Kak Oscar. Buat teman-teman yang belum Thank you. berkesempatan untuk bertanya, boleh langsung ke program-programnya Kak Oscar atau Telegramnya Kak Oscar juga. Ya, Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Twitter Bebas Investasi. Tadi ada Kak Oscar ada YouTube juga ya? ada YouTube, ada. Apa tuh Kak namanya? Oscar Pong juga? Iya, masih baru mulai merintis. Mungkin Oh. analisa yang lebih lengkap saya akan posting situ dan juga saya ada planning juga bikin tips trik seperti ini ya biar teman-teman bisa langsung ngeliat jadi nggak nunggu uh, live seperti ini bisa langsung buka di YouTube tapi masih belum nanti saya akan coba sharing di situ ya. Oke, cocok banget nih. Mantap. Thank you so much, Kak Oscar. Makasih udah sharing-sharing sama Hmm, kita. Oh ya, Kak, aku juga mau oke. ngasih tahu nih. Nanti tanggal 20 Januari, hari Jumat, kita bakal ngadain webinar. Mungkin Kak Oscar boleh ikut, karena kita bakal bahas ada profile risk, terus ada portofolio juga. Nah, buat baby-baby atau teman-teman yang lainnya, boleh daftar. Linknya ada di Instagram Bebas Investasi. Oke, siap. Jadi, Siap. yes. Segitu dulu dari aku. Ya, Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya, Kak ya. ya, thank you sudah diberi kesempatan buat sharing dan juga memberi ya insight buat teman-teman ya. Yes. Thank you so much, Oke, Kak Oscar. ya, Thank you, baby-baby, teman-teman yang selamat lainnya. malam. Bye-bye. Ya, See bye. you.